Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, biar fokus kita bahwa melalui masalah ini, melalui goncangan ini, Tuhan akan membawa berkat-berkat yang baru. Saya percaya karena saudara dan saya adalah orang-orang yang spesial. Amin. Orang-orang yang dibedakan Tuhan, saudara ya. Nah, saudaraku, puji nama Tuhan. Kita sangat mengucap syukur kepada Tuhan, di mana kita terus dituntun Tuhan dari bulan ke bulan, ya, untuk saudara dan saya dibawa untuk mengalami apa yang menjadi janji Tuhan di tahun 2023 ini. Amin ya, saudara. Di mana saudaraku, kita sudah melewati bulan Februari dan hari ini saudara dan saya kita ada di di bulan yang kedua, yaitu bulan Februari. Amin. Semuanya bersukacita. Yes, puji nama Tuhan, saudara. Nah, saudaraku, di mana saudaraku kita terus diajar supaya saudara dan saya tetap tenang. Apapun yang boleh terjadi, situasi keadaan dunia, ya, hari-hari ini di mana kita melihat ada begitu banyak hal-hal yang sedang terjadi, khususnya di dalam hal ekonomi, ya. Ada orang bahkan dampak dari resesi ekonomi sendiri itu, saudaraku, sudah terjadi, ya. Resesi global sedang terjadi. Kita mendengar ada banyak negara-negara yang sudah mulai mengalami dampak dari resesi itu. Tapi saya sangat percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap semangat, karena kita percaya firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap minggu. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap bulan. Kasih setia Tuhan selalu baru setiap tahun. Amin. Puji Tuhan. Dan saya percaya, kalau saudara percaya, yakin dengan firman Tuhan, saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan berikan kepada kita hari-hari ini melalui Bapak Pembina kita, saya menangkap sesuatu yang dibagikan kemarin di MDPJ, di mana saudaraku dikatakan bahwa ini adalah tahun berkat yang melimpah dan kekacauan. Amin. Saudara, artinya di mana kita melihat memang keadaan dunia, kita sepertinya kita sedang melihat, bahkan mungkin kita mengalami masalah yang besar. Kita sedang berada di dalam yang dikatakan kekacauan. Banyak hal-hal yang terjadi, ya, teristimewa dalam hal ekonomi. Tapi firman Tuhan berkata bahwa semua ini Tuhan izinkan. Semua terjadi kekacauan yang ada di luar, goncangan terjadi di luar. Supaya apa? Barang yang indah-indah diperintahkan Tuhan mengalir ke rumah Tuhan. Amin. Artinya apa? Di tengah situasi hari-hari ini, fokus saudara dan saya bukan kita memikirkan masalah ini, masalah itu. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, biar fokus kita bahwa melalui masalah ini, melalui goncangan ini, Tuhan akan membawa berkat-berkat yang baru, berkat-berkat yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Amin. Bukankah kita sudah yang ada dalam ruangan ini mungkin sudah banyak yang mengalami, dan saya percaya itu kita alami. Banyak yang datang dari Indonesia karena apa? Kekacauan. Amin. Ya, ngalami goncangan dalam banyak hal, ekonomi, keluarga, pekerjaan, putus sekolah, masalah pendidikan, ya. Awalnya kita nggak ngerti dan kita melihat itu sesuatu hal yang tidak baik. Bahkan itu sesuatu kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya mau taat kepada Tuhan, maka kita boleh menikmati berkat Tuhan yang luar biasa.
Tidak hanya saudara dan saya diberkati berkat materi, tapi lebih daripada itu kita menerima berkat-berkat rohani yang tidak akan pernah habis, yang tidak akan pernah rusak oleh apapun. Bahkan berkat rohani tidak akan pernah berhenti sampai di diri saudara dan saya, tapi itu akan terus mengalir, terus menyebar kemanapun dan dimanapun kita berada. Amin. Luar biasa. Nah, saudara, apa yang saya tangkap ketika Tuhan mengatakan bahwa akan terjadi, saudaraku, kekacauan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita perlu menyadari bahwa ketika kita sedang berada di dalam masa-masa yang seperti begitu, maka saudara harus tahu bahwa Tuhan menyediakan satu tempat yang luar biasa buat saudara dan saya untuk sekalipun ada masalah, sekalipun ada kekacauan, saudara dan saya tetap menikmati perlindungan Tuhan. Amin. Saudara dan saya tetap mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, apa yang saya bagikan di sini yaitu tinggal di tanah Goshen. Amin. Saudara, kita semua tahu tanah Goshen itu adalah tanah yang dikhususkan Tuhan, ya saudaraku, ya. Untuk tempat apa? Dia memelihara umatnya. Nah, saudara, firman Tuhan di sini kita akan melihat di dalam Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. 3:21. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak akan terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku ini Tuhan ada di negeri ini. Ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kita baca lagi, lanjut satu ayat lagi, 24. Tuhan berbuat demikian, maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke dalam rumah pegawai-pegawainya dan ke seluruh tanah Mesir. Negeri itu menderita karena pikat itu. Amin, saudara. Nah, saudara, ini adalah sesuatu yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel, ya. Ketika mereka ada di Mesir, saudaraku, kita tahu bahwa Tuhan ada mengadakan 10 tula, ya. Dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan perlakuan yang khusus kepada bangsa Israel, di mana tula-tula itu, saudaraku, ya, tidak datang kepada mereka. Nah, saudara, apa yang di sini kita belajar bahwa kita perlu menyadari bahwa hidup saudara dan saya itu spesial di mata Tuhan. Amin. Ya, kita dikhususkan. Nah, tentu hal ini, saudaraku, tidak membuat saudara dan saya untuk orang bilang berbesar kepala dan tidak mau melakukan apa yang menjadi bagian kita. Ya, Tuhan kita Tuhan yang sudah merancangkan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia ciptakan kita dengan beda dengan ciptaan yang lain. Kita dikhususkan, dan ketika kita percaya Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saudaraku, itu awal daripada saudara dan saya menjadi umat kepunyaan Tuhan. Amin. Karena darah Yesus, oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, kita, saudaraku, menerima hak yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Amin. Menjadi anak-anak Allah artinya apa? Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, kita mau belajar, saudaraku, ada satu kisah di dalam firman Tuhan, bagaimana kita melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan Yakub dan keluarganya, saudaraku. Ya, mereka di sini adalah orang-orang yang juga pada waktu itu terdampak dengan situasi ekonomi. Ya, mereka mengalami kekurangan di dalam pangan, ekonomi, tetapi saudaraku, di situ Tuhan Yesus, Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada umat-umatnya.
Dia berjanji dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji dia akan sertai kita, dipelihara kita. Oleh karena itu, saudara dan saya tidak perlu takut menghadapi apapun. Amin, saudara. Nah, kita melihat apa yang terjadi di sini, saudaraku. Ketika Yakub, saudaraku, di sini sedang mengalami masalah di dalam hal ekonomi, saudara. Nah, semua tahu ya awal ceritanya bagaimana sampai Yakub pindah ke Mesir, saudara. Nah, pada waktu itu terjadi kelaparan, saudaraku, dan waktu itu anaknya yaitu Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya sudah menjadi orang yang luar biasa di Mesir. Mereka mengelola ekonomi bangsa Mesir. Dan pada waktu keluarganya sedang mengalami goncangan ekonomi, mereka datang dan menemui Yusuf. Yusuf mengampuni mereka dan akhirnya menyuruh keluarganya, bapaknya untuk pindah ke Mesir, saudaraku. Nah, saudaraku, Gosen ini adalah masih di daerah Mesir, tetapi dia berbeda tempat, saudaraku. Ya, nah, saudara kita lihat melihat di sini. Ya. Gosen ini, saudaraku, sepertinya tempat yang terisolasi, ya. Tetapi saudaraku, kita melihat bahwa seringkali Tuhan menaruh kita di satu tempat yang kelihatannya mungkin secara jasmani tidak nyaman, ya. Tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi kalau saudara kita mau taat kepada Tuhan, kita mau ikuti tuntunan Tuhan, maka saya percaya lambat pelan tapi pasti, saudara pasti menerima berkat di tempat itu. Amin. Sudah banyak yang punya pengalaman di majikan kan, saudara. Awalnya itu rasanya 1 bulan mau lari, 2 bulan gak tahan. Ya. Tetapi saudara, kenapa hari ini kita boleh menuai? Karena apa, saudaraku? Kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita taat kepada tuntunan Tuhan. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, kalau sedang ngalami proses, ngalami dalam hal apapun dalam pekerjaan, ada yang diproses soal waktu misalnya kan. Tuh nggak pernah punya waktu dari pagi bangun tidur sampai malam, tidak pernah berhenti. Tapi saudara taat, selesaikan kontrak di tempat itu. Kalau waktunya Tuhan, waktunya saudara untuk menuai, bisa menikmati kesempatan punya waktu sendiri, saudaraku ya. Bukan untuk maksudnya bersenang-senang secara daging kan. Karena saya percaya yang di sini ini bergumulnya untuk waktu itu bukan supaya punya waktu untuk senang-senang kan. Tapi bergumul supaya punya waktu bisa datang ibadah. Bergumul supaya punya waktu bisa doa, ya kan? Bisa masuk menara doa. Dan saya percaya waktu kita jalani itu, kita setia itu, percayalah, saudara, pada waktu yang sudah ditentukan Tuhan, saudara pasti menuai. Amin. Masih adakah di sini yang masih sedang mengalami proses waktu, ya, saudaraku? Atau mungkin menghadapi proses dari majikan yang mengalami tekanan pekerjaan yang begitu berat. Masih ada? Taat aja, saudaraku. Atau mungkin menghadapi majikan yang masih pelitnya itu luar biasa. Tetap taat. Amin. Percaya waktunya Tuhan. Puji Tuhan, kalau saya mau cerita mungkin waktunya nggak akan cukup, saudaraku ya. Begitu banyak kesaksian yang bercerita. Bahkan mungkin saya juga ngalami, saudara, dalam hidup saya. Ngalami soal pekerjaan, soal waktu yang gak pernah berhenti. Tetapi pada waktunya Tuhan, Tuhan punya cara, bukan cara kita. Kita pasti akan ketemu dengan majikan yang bisa memberikan kita kesempatan yang kita bebas untuk kita apa? Memuji, memuliakan Tuhan, untuk kita apa? Beribadah kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saudara, jelas sekali tadi ya, bahwa Tuhan itu membuat perbedaan. Nah, coba kita lihat di sini, saudaraku. Mungkin apa yang muncul dalam benak saudara ketika kita mendengar tadi bahwa Tuhan membuat perbedaan. Dan Tuhan itu memilih satu tempat untuk memelihara umatnya, yaitu tanah Gosen, saudara. Pertanyaan yang muncul yang pertama, mari kita renungkan ini.
Bagaimana supaya kita bisa menemukan Goshen dalam hidup kita? Amin. Saudara rindu menemukan tempat di mana Tuhan memilih, di mana Tuhan mengkhususkan tempat itu, saudaraku. Nah, saudara, mari kita lihat di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah, saudara, lanjutnya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Nah, saudara, di sini artinya apa, saudaraku? Kita tahu sendiri bahwa Goshen itu artinya apa? Kita mendekat kepada Tuhan, ya. Di mana sebuah hati ketika mendekat kepada Tuhan artinya ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Nah, saudara tahu, ya, kalau namanya melekat itu sudah dekat banget, ya. Sudah menjadi satu, saudaraku. Nah, ini yang perlu kita sadari dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita pasti rindu mengalami pemeliharaan Tuhan. Setiap kita pasti rindu mengalami yang namanya dibedakan Tuhan. Ya, dibedakan Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tetapi saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa ada hal yang perlu saudara dan saya miliki, yaitu apa? Hati kita harus melekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan artinya saudara dan saya harus memiliki satu tekad, satu kemauan untuk saudara mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan hadir di mana-mana. Tetapi hanya orang yang punya komitmen, hanya orang yang punya kerinduan untuk mencari Tuhan yang dapat bisa saudaraku memiliki hubungan yang apa? Yang dekat dengan Tuhan. Amin. Yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku, kita perlu hari-hari ini bagaimana supaya kita melekat dengan Tuhan. Melekat dengan Tuhan melalui kita mengalami yang namanya perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Berjumpa secara pribadi dengan Tuhan akan membuat kita semakin kita melekat kepada Tuhan. Melekat artinya kita mau mengikuti Tuhan. Mengikuti tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini, biarlah saudara dan saya mengikuti itu. Ya, karena namanya kita melekat dengan Tuhan artinya, saudara, kalau sesuatu dilekatkan, sesuatu saya lekatkan misalnya ke mic ini, maka kemanapun mic ini bergerak, maka yang saya lekatkan itu akan mengikuti. Amin, saudara. Begitupun saudara dan saya. Nah, kita melihat di sini bahwa Yakub dan keluarganya boleh menikmati tanah Goshen, saudaraku, ketika keadaan ekonomi di sekitar mereka mengalami masalah, ya, tetapi mereka mengambil satu sikap, yaitu taat. Ketika saudaraku Yusuf menyuruh adik-adiknya, saudaranya untuk membawa bapaknya datang ke Mesir pada waktu itu, dan mereka boleh tinggal di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini. Muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Kata Yakub, cukuplah itu anakku, Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, saudara, di sini Yakub di sini saudaraku meresponi. Ketika saudaraku di sini dia diperintahkan untuk datang menemui Yusuf, maka Yakub di sini saudaraku taat akan perintah Tuhan. Amin. Saudara dan saya, dan apa yang terjadi saudaraku berikutnya,
Respon daripada ketaatan Yakub, kita buka Kejadian 45 ayat 27-28. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya, betul, kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah semangat Yakub ayah mereka itu. Ayat 28. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Saudara yang kekasih, kita melihat di sini bagaimana Yakub di sini saudaraku taat. Nah, saudara yang kekasih, inilah berkat saudaraku yang kita akan terima ketika kita mau taat dengan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini saudaraku, apa yang Tuhan suruh saudara dan saya untuk kerjakan. Amin. Saudara, apa yang kita dengar, ya, kita diberkati Tuhan melalui menara doa tadi pagi. Saudara dan saya diajar untuk apa? Kita berjaga-jaga. Amin. Saya percaya orang yang berjaga-jaga hari-hari ini akan mengalami kemenangan. Amin ya saudara ya. Nah, oleh karena itu, mari saudaraku kita mau belajar untuk taat. Ya. Kita mau belajar saudaraku, karena ini adalah kunci untuk kita menerima berkat Tuhan. Yaitu perlindungan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya melalui tanah Gosen yang Tuhan sediakan. Amin saudara. Dan yang berikutnya, apa yang perlu saudara dan saya di sini, kita mau menjadi seorang gembala. Mari kita lihat di sini Kejadian 46 ayat 31 sampai 34. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Berikutnya ayat 32. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing. Dombanya lembu, kambing dombanya, lembu, sapinya dan segala miliknya telah dibawa mereka. Saudara, apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, saudara, di sini saya tadi mengatakan bahwa menjadi seorang gembala ini tidak berbicara gembala soal jabatan. Tetapi saudara, ini bagaimana saudara dan saya, orang yang hari-hari ini akan mengalami pemeliharaan Tuhan, dibedakan Tuhan, adalah orang-orang yang mau memuridkan. Amin saudara. Nah saudara, artinya di dalam pemuridan ada yang namanya dimuridkan dan memuridkan. Kalau saudara dan saya sebelum kita menjadi orang-orang yang memuridkan, maka yang pertama saudara dan saya dulu perlu menjadi murid. Dimuridkan lebih dahulu. Amin. Nah, saudaraku, ini banyak orang yang tidak menyadari hal ini, sehingga mereka kalau didorong untuk dimuridkan, mereka saudaraku menjadi takut, bahkan ini menjadi beban. Nah, padahal saudaraku jelas sekali di sini dikatakan bahwa ketika kita, pekerjaan seorang gembala di sini adalah pekerjaan yang luar biasa di mata Tuhan, saudara. Amin. Kita tahu bahwa seorang gembala itu adalah seorang yang mau merawat, memperhatikan domba-domba mereka. Amin. Jadi ketika saudara dan saya adalah domba atau orang-orang yang dimuridkan Tuhan, artinya apa? Kita siap untuk digembalakan. Amin. Kita siap untuk dimuridkan. Seorang gembala tidak hanya datang memberikan makanan, minuman kepada domba-dombanya, tetapi seorang gembala juga adalah seorang yang mau memandikan ya ternaknya,
mau membersihkan tubuhnya ya. Bahkan ada hal-hal mungkin yang dipotong kukunya, dipotong apanya, dipotong bulu-bulunya saudaraku. Nah, saudaraku, di sini kita melihat bahwa untuk kita bisa terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan, saudara kita mau jadi orang-orang yang digembalakan tadi. Amin. Kita mau jadi orang-orang yang dibentuk, mau dimuridkan. Tentu kalau kita tadi dibersihkan, dibentuk oleh seorang pemimpin kita, oleh gembala kita, pasti ada rasa sakit. Ya. Bahkan mungkin kita kecewa, kita enggak terima. Ya. Tetapi percayalah, orang-orang yang hari-hari ini akan ada di dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan, adalah orang-orang yang siap untuk digembalakan. Amin. Dan juga yang kedua, orang-orang yang mau menggembalakan. Amin. Jadi artinya saudaraku di sini, yang digembalakan bahkan juga yang menggembalakan, dua-dua ada prosesnya. Amin. Tapi percayalah, dua-dua ada berkatnya yang sama. Amin saudara. Nah, kenapa saya mau katakan ini? Karena banyak orang ya takut untuk digembalakan. Ya. Kok ketawa ya? Takut untuk digembalakan. Padahal saudaraku, ketika kita mau masuk dalam penggembalaan, ada berkat yang luar biasa saudaraku. Seorang gembala ada berkat yang luar biasa di sini ya. Dikatakan di sini, kita melihat, coba kita tadi kita sudah baca tadi ya. Ada berkat Tuhan yang luar biasa, kita buka dalam Kejadian 43 ayat 32. Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ketika saudara di sini mau menjadi gembala, ya, kita mau memuridkan, kita itu spesial saudara, amin. Ada berkat yang khusus, bahkan sampai kepada apa? Makanan, ya. Makanan saja itu Tuhan siapkan hal yang khusus. Artinya apa di sini? Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Amin. Tuhan sudah menyediakan yang khusus bagi orang-orang yang mau menggembalakan dan yang mau digembalakan. Amin. Nah, oleh karena itu penting sekali kita menyadari, karena banyak orang, saya ulang tadi, banyak orang takut. Namanya kan gembala dengan yang digembalakan pasti ada hubungan dekat, ya Pak ya. Ya, karena setiap hari pasti ketemu, datang kasih makan, kasih minum, ya. Tadi itu dibersihkan. Saudaraku, seringkali kenapa kita takut? Karena pikiran kita hanya fokus bahwa ketika saudara dan saya diperhatikan, saudara digembalakan, yang kelihatan itu cuma yang jeleknya kita. Betul nggak? Takut ya. Takut, banyak yang takut dekat dengan pemimpin. Saya berbicara dekat dengan yang positif ya, bukan yang negatif, sengaja cari-cari muka. Tapi banyak orang yang nggak mau yang nggak mau dekat, karena itu tadi takut jeleknya ketahuan. Ya, betul apa enggak? Ya, tapi saudara, luar biasa, ketika kita mau dekat saudaraku, maka saudaraku, apa yang terjadi? Bukan saja yang jeleknya kita kelihatan sama pemimpin, tapi yang apa? Potensi saudara dan saya pasti ketahuan, ya Pak ya. Semua yang ada di sini itu para WL, singer, saudara, kalau mereka nggak pernah dekat dengan pemimpin, dekat dengan orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan kesempatan di bidang itu, nggak mungkin mereka ada di posisi itu, ya Pak ya. Tapi karena kita mau dekat, jadi jangan takut untuk digembalakan. Amin.
Percayalah bahwa seorang pemimpin, seorang gembala yang baik, dia tidak fokus dengan kekurangan kita, tetapi dia fokus dengan kelebihan kita. Amin. Itu saudaraku, oleh karena itu, mari saudara dan saya dorong untuk mau digembalakan. Ya, karena di dalam gereja, maaf saya mau katakan, bisa di dalam sebuah ibadah ada dua jenis jemaat yang hadir beribadah. Ada yang mau digembalakan dan ada yang tidak mau digembalakan. Yang maksud saya bukan tidak mau tapi belum tergembalakan. Saudara, kalau hanya datang minggu, habis itu menghilang, minggu lagi datang lagi, saudara, maaf saya mau katakan, saudara belum tergembalakan dengan baik. Karena namanya digembalakan, setiap hari diberi makan, diminum, dikasih dorongan, dikasih semangat. Oleh karena itu saya percaya, kalau saudara dan saya memilih yang kedua tadi, mau digembalakan, maka saudara mau, ayo masuk di dalam kul yang ada. Amin. Mari masuk di dalam komunitas yang ada, karena di situ kita akan terus diperhatikan setiap hari. Amin. Di situ kita terus diberikan berkat-berkat, makanan-makanan rohani. Kenapa saudaraku di sini makanan itu penting di sini dibedakan? Karena makanan yang kita konsumsi itu bisa menentukan gaya hidup kita, saudara. Ya, mempengaruhi. Ya, seringkali yang saya maksud di sini adalah bukan secara makanan jasmani, tapi makanan rohani. Apa yang saudara dan saya konsumsi setiap hari itu akan mempengaruhi gaya kehidupan kita. Kalau setiap hari yang kita konsumsi adalah kebenaran firman Tuhan, makanan-makanan yang sehat, bukan berarti saudara tiap hari bacanya Alkitab saja. Tetapi saya percaya yang kita pelajari adalah hal-hal yang membangun iman kita. Maka saya melihat itu akan membawa saudara dan saya semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup di dalam perkenanan Tuhan. Amin. Dan ketika saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, ya. Tadi kita mau belajar untuk taat, dan yang kedua, kita mau hidup berbeda dengan dunia. Amin. Apa yang kita makan artinya apa? Apa yang menjadi fokus saudara dan saya? Apa yang menjadi tujuan hidup kita tidak sama dengan orang-orang dunia. Saudaraku, karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, saudaraku. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya, supaya hari-hari ini saudara boleh tinggal di tanah Gosen, tanah yang dikhususkan Tuhan, tanah yang dibedakan Tuhan dengan orang-orang dunia. Adalah mari kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Apa yang menjadi firman Tuhan kita mau lakukan. Dan yang kedua saudaraku, mari kita memiliki gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Kita tidak serupa dengan dunia. Kita boleh ada di dunia ini, tapi kita tidak hidup seperti dengan cara-cara orang dunia. Amin. Maka saya percaya apapun terjadi, jangan takut, karena saudara dan saya ada di tanah yang dikhususkan Tuhan, yaitu tanah Gosen. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan.